Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella, permulaan di sini saya akan membagikan sedikit ilmu tentang tips membuat tekstur klip pohon. Baiklah, kita mulai ya, langsung. Jadi teman-teman, terutama pengguna Inkscape sudah pernah lihat juga postingan saya. Jadi di sini juga saya mengadopsi dari karya seseorang desainer juga di grup. Jadi saya berinisiatif ingin membuat tutorial singkat untuk pembuatan tekstur pohon. Nah, jadi bisa disambil lihat juga ya. Jadi hal yang pertama kita lakukan adalah membuat objek pohonnya terlebih dahulu. Ini berupa objek shape, jadi kita buat sendiri dengan Bezier. Kemudian ini saya mengambil file gambar, yakni tekstur pohon. Itu bisa didapatkan secara gratis di unsplash.com, bisa juga di Pexel atau juga di Pixabay. Baik, nah kemudian langsung kita gunakan trace bitmap. Ini khusus untuk pengguna Inkscape, jadi bisa menyesuaikan yang lain ya. Jadi bisa digunakan ini, kemudian tekstur tadi kita trace bitmap sehingga mendapatkan file berupa vektor. Nah, di sini kan masih terkesan acak ya. Jadi kita gunakan di sini, kita pilih aja dari filenya, file vektor tadi. Objeknya kita pilih yang bersih aja. Ambil aja yang bersih. Nah, kayak gitu. Ini tujuannya kita mengambil yang bersih ini biar biar lebih gampang kita nanti untuk memotongnya. Itu bagian air nanti kita klip. Oke, ya. Setelah kita dapatkan sampel ini untuk vektor, lalu kita aplikasikan. Kita coba, ini kita susun. Ini sambil saya ketik juga nggak apa-apa ya, biar lebih gampang karena nggak ada subtitle. Jadi kita susun nanti. Ini kita coba-coba aja dulu nanti sebelum kita pindahkan ke media finishing. Oke, setelah kita rasa cukup, nah jadi kita grup semua di bagian ini tadi. Kita grup ya, di grup kita susun, cocokkan, kemudian save tadi kita ini langsung gunanya kita nanti akan kita klip. Jadi yang ada nanti kita hanya mengambil bagian yang sudah terpotong saja. Nah, seperti ini. Nah, ini udah hampir selesai. Teksturnya sudah kita dapatkan, jadi nanti tinggal kita sesuaikan lagi. Kemudian kita cocokkan lagi dengan yang shape awal kita tadi ya, biar lebih pas. Nah, jangan lupa ini karena saya nggak main layer, jadi gunakan dua shape, dua objek ya. Objeknya lebih dari satu ini. Jadi saya gunakan ditumpuk. Jadi kita sesuaikan dulu. Oke. Nah, ini nanti teman-teman bisa coba sendiri nanti. Setelah itu kita coba aplikasikan ke medianya. Nah, gunakan media ini, tujuannya kita akan memberikan warna. Nah, ini yang bagian yang lumayan bagian finishing ini adalah bagian yang paling istilahnya menentukan cocok enggaknya nanti.
Kalau memang teman-teman nanti sudah terbiasa, sebenarnya lebih enak dalam pewarnaan. Ini jadi kita color pick aja dari gambar sebelumnya, nanti sesuaikan aja teman-teman sendiri ya. Nah, ini jadi vektor teksturnya kita gunakan yang agak agak gelap, kemudian shape-nya dibuat agak terang. Ini tujuan kita untuk bisa melihat dan sesuaikan lagi. Oke, setelah selesai, nah kita sesuaikan. Maka yang bagian shape tadi kita berikan gradasi warna. Jadi karena kita kan pengen tadi bagian belakangnya itu agak gelap, jadi kita sesuaikan warnanya pakai gradient ya. Nah, gelap. Nah, setelah dapat ya kayak gitu, kemudian sesuaikan terus. Nah, kemudian yang di bagian teksturnya juga nih, tekstur oke. Bagian teksturnya kita taruh belakang dulu ini, dan teksturnya kita buat, nah ini agak dibuat gradasi juga. Ini tujuannya juga biar kita nggak kaku, warnanya nggak satu aja, jadi menyesuaikan dengan bagian dari shape tadi, shape objeknya. Agak susah. Oke, jadi agak digelapkan lagi sedikit. Ini kayak ada error gradient saya nih. Oke, nih. Oke lah, mungkin kayak gini udah cukup lah. Kemudian saya untuk mempergelapnya lagi, saya pakai biasanya Bezier freehand. Nah, di Bezier freehand ini ya konsepnya kita pakai yang sering saya posting juga di grup Inkscape itu. Jadi pola toolsnya Bezier, blur, kemudian di clip atau di intersection. Nah, cuman kalau dalam hal ini lebih bagusnya di clip, karena kita kan karena kalau penggunaan blur itu biasanya kalau intersection itu masih keluar dari shape-nya, dari garis. Kemudian kalau kita pakai clip, nah ini shape luarnya, kalau kita pakai clip itu dia langsung memotong semua bagian, sehingga yang blurnya yang keluar tadi jadi masuk ke bagian shape. Nah, jadi biar nggak terkesan dia keluar gitu kan, memang nggak keluar kan jadinya. Nah, oke. Setelah kita dapetin blur aja, blur ini agak rumit sebenarnya karena menumpuk saya kan. Harap malum. Oke, tebalkan sedikit lagi mungkin ya, gelapkan lagi. Oke, nanti ini kan penyesuaian lagi. Ya, sudah dapat. Nah, oke, kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi kita blurnya bisa lebih tebal, kemudian agak sedikit mainkan di transparan atau opacity. Nah, untuk bagian depannya itu agak terang kan warnanya. Nah, kita bisa gunakan hal yang sama tadi, penggunaan pakai Bezier. Kemudian di sini di bagian bawahnya agak sedikit kita gelapkan karena di bagian belakang tadi yang shadownya, nah itu kan agak gelap, jadi kita sesuaikan aja. Nah, ini kita bisa gunain ya seolah-olah di bagian depan sebelah kirinya sudah ada pantul cahaya kayak gitu, ada sinar. Nah, kemudian di sini tujuannya untuk biar dibuat sisinya agak terang, jadi kita gunakan warna coklat, lebih ke pink kayaknya ya, lebih terang dari itu. Nah, jadi dimensinya kelihatan. Jadi walaupun kita ada dua sisi terang dan gelap, teksturnya dapat, kemudian juga dimensinya dapat. Nah, itu penggunaan sama pakai Bezier juga. Nah, ini kemudian kita klik juga ya, klik semua, selesai. Nah, setelah jadi inilah hasil akhirnya, jadi bisa dilihat juga kan. Dan nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam sesi ini. Mungkin ya teman-teman bisa latihan sendiri dan mengulangi lagi nih.
Kelihatan kan teksturnya kan. Nah, jadi begitu caranya. Terima kasih.